Bayangkan dunia di mana setiap kemenangan seseorang harus dibayar dengan kekalahan orang lain, di mana setiap langkah maju yang kamu ambil harus mengorbankan orang lain. Ini bukan sekedar teori, ini merupakan satu konsep yang disebut dengan Zero Sum Game. Konsep yang menguasai hampir segala aspek kehidupan, mulai dari bisnis, politik, hingga kehidupan sehari-hari. Tapi apa sebenarnya Zero Sum Game? Bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita? Dan mengapa ini bisa menjadi pedang bermata dua? Mari kita bahas lebih dalam. Zero Sum Game adalah situasi di mana keuntungan satu pihak harus dibayar dengan kerugian pihak lain. Simpelnya, untuk kamu dapat sesuatu, harus ada orang lain yang rugi. Kalau dihitung, ini artinya total keuntungan selalu berbanding lurus dengan kerugian. Tidak ada nilai yang diciptakan, hanya dipindahkan. Banyak sekali orang yang belum paham tentang konsep dasar ini. Contoh sederhananya gini. Bayangkan ada dua orang sedang bermain catur. Masing-masing pemain pasti mau menang. Mereka pasti akan atur strategi untuk mengalahkan lawannya. Mereka akan sikat kuda lawannya. Mereka akan serang benteng lawannya. Mereka akan bunuh menteri lawannya. Mau bagaimanapun, mereka pasti akan cari cara untuk menghancurkan lawannya. Sampai akhirnya, salah satu raja dari mereka harus terbunuh untuk menyelesaikan permainan tersebut. Ketika permainannya selesai, maka hanya akan ada satu pemain yang menang. Pemain satunya lagi pasti kalah, gak mungkin dua-duanya menang. Sekarang coba kita lihat contoh yang realistis. Anggap ada 5 orang kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pemilihan, hanya satu kandidat yang bisa menang. Ketika satu kandidat berhasil meraih kursi kekuasaan, maka keempat kandidat lainnya harus menerima kekalahan. Sumber daya seperti dukungan, suara, dan pengaruh itu tidak bertambah jumlahnya, hanya dialihkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Begitu juga di bisnis. Ketika kamu buka restoran baru dan laku, restoran di sebelahnya yang udah buka 5 tahun lalu, omsetnya pasti menurun. Pasti keambil sebagian marketnya. Inilah Zero Sum Game. Ketika kamu untung, pasti ada orang lain yang rugi. Karena uang itu terbatas, gak bisa bertambah. Uang itu hanya bisa berpindah dari tangan ke tangan. Mungkin timbul pertanyaan, tapi kan bank sentral bisa cetak uang. Dan suplai uang yang beredar pasti bertambah. Betul, tapi yang bertambah itu cuma fisiknya. Dan nilai dari uang itu sendiri gak bisa bertambah. Mungkin kamu ngerasa ketika kamu beli satu barang, kesannya makin hari makin mahal. Itu sesederhana karena uang yang dicetak semakin banyak. Ketika suplai uang bertambah 2 kali lipat, otomatis harga barang juga ikutan naik kurang lebih sama 2 kali lipat juga. Kalau kamu biasanya beli barang dengan harga 100.000, sekarang kamu harus bayar 200.000. Jadi yang bertambah itu cuma fisiknya, bukan nilainya. Makanya ketika ada orang demo untuk minta diturunin harga barang ke pemerintah, hampir bisa dipastikan harganya pasti akan naik terus. Bisa turun tapi sifatnya sementara. Secara jangka panjang itu pasti akan naik lagi. Dan kenaikan harga barang di sekitar kalian ini, inilah yang disebut dengan inflasi. Kalau kamu penasaran seberapa banyak uang yang dicetak di satu negara, kamu bisa cek di Google M2 Money Supply, kemudian kamu ketik nama negara yang ingin kamu cek. Zero Sum Game adalah konsep yang keras dan tidak mengenal kompromi. Konsep ini mengejarkan kita dalam banyak situasi. Namun dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik itu dalam bisnis, politik, maupun kehidupan sehari-hari. Dan kamu harus ingat, hampir semua permainan di hidup ini harus berakhir dengan satu pemenang dan satu pecundang.